Eh, Tim pers sekalian, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa hari ini ada penambahan 2 kasus positif dari Rumah Sakit Tembagapura, yaitu kasus 040 dengan inisial YBK, laki-laki usia 51 tahun, beralamatkan Tembagapura. Kemudian 041 dengan inisial AKP, laki-laki usia 40 tahun, alamatnya di Tembagapura. Kalau kita lihat dengan penambahan 2 kasus ini, maka jumlah kasus COVID-19 yang terkonfirmasi laboratorium di Kabupaten Mimika sampai hari ini telah mencapai 41 orang. Perlu kami sampaikan juga bahwa pada hari ini dilaporkan ada 3 pasien dalam pengawasan yang baru ditemukan dan dilaporkan, yaitu 2 dari Rumah Sakit Tembagapura dan 1 dari RSUD Mimika. Sementara pasien yang sedang dirawat yang sudah terkonfirmasi COVID-19 positif berjumlah 33 orang, yaitu di RSUD Mimika ada 12 orang yang dirawat, di shelter ada 11 orang, di RSUD Mimika 13 orang, dan di shelter 11 orang. Sementara di Rumah Sakit Tembagapura yang sedang dirawat berjumlah 9 orang. Kan kondisinya kalau di Tembagapura lebih dingin, Pak. Menurut Bapak bagaimana? Apakah lebih mempermudah atau bagaimana ya, Pak, untuk penularan penyakit? Iya, saya pikir ini salah satu hal yang memang kami khawatirkan, bukan hanya di Tembagapura, tapi kita semua yang ada di tim gugus tugas Kabupaten Mimika. Kita tahu bahwa dengan kelembaban yang tinggi, dengan suhu yang rendah, ini sangat memungkinkan virus corona ini bisa bertahan lama di udara ataupun di tempat-tempat yang sudah terkontaminasi. Ini tentu saja secara topografi berbeda dengan wilayah kota. Inilah yang menjadi salah satu bahan diskusi di Kabupaten Mimika, baik pihak tim gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Mimika maupun dengan tim gugus tugas COVID-19 yang ada di wilayah Tembagapura. Namun tentu saja sudah ada langkah-langkah yang akan dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam 1-2 hari ke depan. Bagaimana respon cepat supaya jumlah kasus penyebaran COVID-19 di wilayah Tembagapura ini bisa diatasi. Oke. Ini pertanyaan dari rekan-rekan, Pak. Tembagapura berarti kumulatif 9 positif ya, Pak? Iya. Nah, bagaimana kebijakan pengendalian untuk Tembagapura kalau manajemen memaksakan karyawan tetap bekerja? Bukankah itu bentuk pelanggaran? Iya, kita tahu bersama bahwa ada 5 pendekatan dalam pengendalian penyebaran COVID-19, yaitu pertama adalah deteksi. Deteksi di sini adalah penjaringan kasus menurut tanda dan gejala serta riwayat kontak dengan pasien. Yang kedua adalah setelah ditetapkan dalam status sebagai PDP, ODP maupun OTG, maka langkah selanjutnya dilakukan pengobatan, dan setelah diobati akan dilakukan juga langkah untuk tracing kontak, mencari tracing kontak berdasarkan riwayat. Setelah itu akan dilakukan pemeriksaan atau testing, dan yang terakhir adalah melakukan isolasi. Sehingga pendekatan-pendekatan inilah yang sebenarnya sudah dilakukan di wilayah Tembagapura, yaitu mulai dari deteksi, kemudian treatment, kemudian testing, setelah itu tracing, dan selanjutnya adalah isolasi. Di wilayah Tembagapura pun dilakukan isolasi kepada mereka yang dinyatakan sebagai kasus COVID positif ataupun dinyatakan dalam status. Sementara karantina sehat dilakukan kepada para karyawan yang masih
dinyatakan sehat atau tidak pernah kontak dengan mereka yang dinyatakan kasus maupun status. Hari ini juga perlu kami laporkan bahwa dua orang PDP dinyatakan sehat, yaitu dari Rumah Sakit Umum Daerah, sehingga total PDP sampai hari ini yang sudah dinyatakan sehat dan selesai dalam masa pengawasan berjumlah 26 orang. Sedangkan untuk ODP hari ini dilaporkan ada 10 ODP baru, yaitu dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat 1 orang, RSUD Mimika 3 orang, Rumah Sakit Tembagapura 1 orang, dan hasil tracing kontak berjumlah 5 orang. Sehingga secara kumulatif jumlah PDP hari ini di Kabupaten Mimika, jumlah ODP di Kabupaten Mimika berjumlah 207 orang, sedangkan jumlah kumulatif PDP yaitu 58 orang. Untuk orang tanpa gejala atau OTG, kalau di hari kemarin berjumlah 300 orang, tetapi pada hari ini dinaikkan, terjadi kenaikan 62 orang, sehingga secara keseluruhan berjumlah 362 orang, yaitu dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat OTG baru dilaporkan ada 1 orang, RSUD Mimika dilaporkan ada 1 orang, Rumah Sakit Tembagapura ada 34 orang, dan hasil tracing kontak berjumlah 26 orang. Teman-teman pers sekalian, pada besok hari kami rencana akan melakukan tes lebih kurang pada 950 OTG dan ODP, PDP, dan mereka yang pernah memiliki riwayat kontak. Pemeriksaan ini akan dilaksanakan bersama-sama dengan tim surveillance di Puskesmas dan juga tim medis di Puskesmas. Hasil dari atau mekanisme dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu nanti sejumlah orang yang akan dites akan dijadwalkan untuk berkunjung di 4 puskesmas, dan kemudian kita akan melakukan pengambilan darah dan dilakukan tes cepat. Hasil tes cepat yang positif akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah untuk selanjutnya dilakukan swab. Sementara yang negatif nanti pada hari ke-10 akan dites kembali